Halo, kami dari kelompok 7. Mari bersama kita membahas tentang sistem pengendalian manajemen PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tahun 2021 bersama Fitri, Isti, dan Septi. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai profil dan sejarah singkat dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia itu sendiri. Jadi, PT PPI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, baik B2B, B2G, ataupun B2C, dan merupakan satu-satunya BUMN trading company di Indonesia yang bergerak di perdagangan umum, meliputi ekspor, impor, dan distribusi yang merupakan hasil penggabungan dari 3 perusahaan, yaitu PT Dharma Niaga, PT Patja Niaga, ke dalam Cipta Niaga Persero. Pada tanggal 2 Desember 2021, PPI dan PT Bandar Gahar Reksa Persero atau BGR resmi bergabung berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufik, yang dimana disahkan oleh Kemenkumham nomor AHU AH 01-10-0014967 tentang penerimaan pemberitahuan penggabungan perseroan perusahaan perseroan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Saat ini, PPI merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang bisnis perdagangan domestik, internasional, pergudangan, dan logistik yang terdigitalisasi melalui tahapan inisiatif strategi dengan memperbaiki fundamental. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia itu sendiri memiliki visi dan misi. Visi dari perusahaan PPI yaitu menjadi perusahaan perdagangan nasional berkelas dunia yang terpercaya dan terkemuka. Kemudian, perusahaan PPI itu sendiri memiliki misi. Ada beberapa misi dari perusahaan PPI. Yang pertama yaitu melakukan perdagangan umum dan khusus untuk produk pangan dan non-pangan dari hulu hingga hilir dengan sasaran pasar domestik dan internasional. Yang kedua yaitu memberikan produk yang berkualitas, harga yang kompetitif, dan kebermanfaatan guna memastikan kepuasan pelanggan serta menjalin kemitraan yang berkesinambungan. Yang ketiga yaitu merancang ekosistem terintegrasi yang berfungsi menopang bisnis utama dalam perdagangan. Yang keempat yaitu membangun keunggulan operasional mulai pemanfaatan sistem teknologi informasi, data analik guna mendukung proses bisnis yang efisiensi dan inovatif. Yang kelima yaitu memastikan pemanfaatan aset secara optimal dan membangun infrastruktur pendukung relevan dengan investasi yang efektif. Yang keenam atau yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas, ketengkasan, dan mutu kinerja SDM melalui pengembangan kapabilitas dan kompetensi pegawainya sendiri. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai tujuan. Jadi perusahaan perdagangan Indonesia itu sendiri memiliki tujuan yang dimana sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan. Maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha di bidang perdagangan pada umumnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Core value. Jadi, perusahaan perdagangan Indonesia memiliki core value yang dimana perusahaan PPI menerapkan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Amanah yang artinya memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten yang dimana terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya itu sendiri, harmonis yang dimana saling peduli dan menghargai perbedaan, kemudian royal itu merdekasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kemudian kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang bersinergi. Struktur organisasi dari perusahaan perdagangan Indonesia itu sendiri yaitu ada susunan jajaran direktur yang dimana ada jabatannya direktur utama yang dimana dipimpin oleh Fasikal Khairul Zaman, kemudian direktur operasi yang dipimpin oleh Anton Mart Irianto, kemudian direktur komersi yang dipimpin oleh Eko Budianto, yang keempat yaitu direktur teknik dan pengembangan yang dimana dipimpin oleh Prasetyo Indoroharto. Yang kelima yaitu direktur keuangan sumber daya manusia dan umum yaitu dipimpin oleh Kindi Rinaldi Syahir. Selanjutnya adalah susunan Dewan Komisaris yang dimana ada beberapa jabatan, yaitu ya jabatan pertama yaitu Komisaris Utama yang dipimpin oleh Didi Sumedi, kemudian Komisaris dipimpin oleh Hamdi, Komisaris lagi yaitu dipimpin oleh Cahyono, yang keempat Komisaris Independen dipimpin oleh Muhammad Kapitra Ampera, dan yang kelima masih dengan Komisaris Independen dan dipimpin oleh Panel Barus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penganggaran dan keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia pada tahun 2021. Bagian penganggaran, PT PPI Persero membagi menjadi 4. Yang pertama, anggaran pendapatan usaha. Memperhatikan kondisi perekonomian baik dalam negeri maupun global, kemudian permasalahan eksternal dan internal perusahaan serta pengaruh wabah COVID-19 yang masih dirasakan di tahun 2021 yang diprediksi akan mempengaruhi semua lini bisnis. PT PPI Persero telah menargetkan pendapatan usaha sebesar 2,344,4 miliar atau sebesar 18% lebih rendah dibandingkan prognosa tahun 2020. Yang kedua yaitu anggaran biaya usaha. Dalam RKAP tahun 2021, perusahaan telah menargetkan biaya usaha sebesar 161,7 miliar atau 3% lebih rendah dari prognosa biaya usaha tahun 2020. Yang ketiga, anggaran pendapatan dan biaya lain-lain. Komparasi target pendapatan dan biaya lain-lain di luar usaha dibandingkan dengan prognosa tahun 2020 itu dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan lain-lain di luar usaha itu sebesar 57,9 miliar, sedangkan biaya lain-lain di luar usaha itu sebesar 8,9 miliar. Yang keempat, anggaran investasi. Dalam RKAP tahun 2021, perusahaan telah menyediakan anggaran investasi sebesar 60,55 miliar, di mana 42%-nya akan digunakan untuk pembangunan gedung di beberapa cabang. Lalu ada bagian keuangan. Dalam bagian keuangan ini itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, proyeksi laporan keuangan yang dijabarkan sebagai yang pertama aset lancar. Dalam RKAP tahun 2021, aset lancar diproyeksikan akan berada di posisi sebesar 408,3 miliar atau naik 18% dibandingkan prognosa aset lancar pada tahun 2020. Kenaikan ini itu dipengaruhi oleh kenaikan posisi akun kas dan setara kas sebesar 154%, kemudian deposito jaminan sebesar 243%, dan kenaikan dari aset lancar lainnya sebesar 134%. Yang kedua itu ada penyertaan modal. Dalam tahun 2021 ini, perusahaan tidak merencanakan adanya kenaikan
atau tambahan penyertaan modal saham di beberapa bisnis tertentu, sehingga di akhir periode tahun 2021 penyertaan modal itu diposisikan masih tetap sama, yaitu 10,5 miliar dibandingkan dengan prognosa tahun 2020. Yang ketiga, aktiva tetap bersih. Jumlah aktiva tetap bersih pada tahun 2021 diposisikan sebesar 2016,9 miliar atau naik 2% dibandingkan dengan prognosa tahun 2020. Yang keempat, kewajiban jangka pendek. Pada akhir tahun buku 2021, kewajiban jangka pendek perusahaan diproyeksikan sebesar 189,9 miliar atau naik 32% dibandingkan dengan prognosa tahun 2020. Kenaikan ini itu dikarenakan penambahan hutang usaha sebesar 35% dan pendapatan diterima di muka yang naik sebesar 89%. Yang keempat yaitu kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban jangka panjang pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 936,5% atau naik atau turun 2% dibandingkan dengan prognosa tahun 2020. Yang terakhir yaitu ekuitas. Dalam RKAP tahun 2021, ekuitas perusahaan itu diproyeksikan sebesar 2.267,8 miliar atau naik 5% dibandingkan dengan prognosa tahun 2020. Yang kedua, proyeksi laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Dalam menetapkan target pendapatan usaha pada tahun 2021, perusahaan menetapkan sebesar 2.344,4 miliar atau turun 18% dibandingkan prognosa tahun 2020. Maka perusahaan menargetkan laba bersih tahun 2021 itu sebesar 115,3 miliar atau naik 2% dibandingkan dengan prognosa laba bersih tahun 2020. Yang ketiga, proyeksi arus kas. Posisi akun kas dan setara kas pada tahun 2021 akan diprediksi dalam posisi sebesar 260,3 miliar yang akan didapatkan dari penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya, perencanaan strategi dan operasional. Berdasarkan strategi jangka panjang perusahaan, maka strategi perusahaan pada tahun 2021 diturunkan dalam perspektif balance scorecard untuk difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada perspektif keuangan. Di sini ada peningkatan penjualan 8%, peningkatan laba usaha 81%, dan pengendalian HPP dan biaya. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Di sini ada penguatan saluran penjualan, perluasan pasar, peningkatan kepuasan pelanggan, penguatan program promosi, pembentukan struktur harga, peningkatan nilai tambah ekonomi, dan penambahan varian produk. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Di sini ada revitalisasi infrastruktur pendukung, digitalisasi proses bisnis, peningkatan stock availability, standarisasi manajemen mutu, penguatan marketing strategi, peningkatan produktivitas karyawan, BCP dan profit planning. Yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini ada pengembangan talent, pelatihan SDM, pengembangan Food and Agri Institute, dan restrukturisasi modal. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Baik strategi maupun rencana operasional akan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi sesuai dengan tugas masing-masing bagian. Sedangkan dalam pengukuran kinerja berdasarkan indikator utama perusahaan, konsolidasian per 31 Desember 2021 tercermin dari matriks penilaian KPI PPI, di mana penetapan perspektif, indikator, serta pembobotannya telah dilakukan sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor S08 SMBU 2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang pedoman penentuan KPI dan kriteria penilaian kinerja unggul BUMN. Pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan kinerja dilakukan oleh manajemen dan akan dilakukan evaluasi dengan mengadakan rapat gabungan jajaran direksi
dan Dewan Komisaris yang diadakan tiap tahun. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021. Yang pertama ada target keuangan. PPI menyadari bahwa target-target RKAP tahun 2021 tidak dapat terrealisasi sepenuhnya, sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang membawa dampak cukup masif bagi kehidupan sehari-hari dan proses bisnis. Per 31 Desember 2021, posisi aset PPI tercatat sebesar 4,41 triliun atau terrealisasi 129,96%, di atas prediksi yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2021. Posisi tersebut menunjukkan adanya kenaikan 5,31% dibandingkan total aset tahun 2020. Sementara itu, nilai ekuitas pada akhir 2021 dibukukan sebesar 2,78 triliun. Yang kedua, target non-keuangan. Pada tahun 2002 mendatang, PPI menargetkan angka mengelola sebanyak 500 karyawan dengan target total biaya pegawai sebesar 156,91 miliar. Kemudian, pada aspek pemasaran, peningkatan penjualan dilakukan melalui e-katalog untuk komoditi Dharma Brand, serta berencana akan melakukan peluncuran produk herbisida baru di 6 titik representatif office. Penilaian kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Penilaian kinerja PT ini didasarkan pada KPI yang telah ditetapkan oleh BUMN. Berdasarkan hasil penilaian terhadap 5 perspektif KPI di atas, kinerja PPI tahun 2021 setara dengan total skor sebesar 70,96 dari target 100.